bersama kita di podcast Teriak, podcast tentang keresahan anak Kristen. Di episode berikut ini kita mau ngomongin soal anak gym. Anak gym bagging. Bukan anak gym yang as in olahraga ya, tapi anak jimat. Jimat. Jadi kita mau ngomongin fenomena teman-teman kita yang ke gereja, berdoa sama Tuhan, buat makan, buat tidur, buat apapun itu, tapi dia tetap percaya certain things yang kayak jimat yang dirasa buat membantu melancarkan sesuatu gitu ya. Iya, bisa mensukseskan sesuatu, membantu percintaan, susuk, lapak gitu ya. Iya, atau keuangan, keberuntungan, kenyamanan, lagi gue tuh ngomong ngikut. Ya seperti itu. Ya kayak gitu. Kadang kan ada yang kayak bisa berupa sesuatu benda, kalung yang dipakai. Yang susuk tuh yang ditanam ya di badan. Susuk tuh yang ditanam, bukan yang dipakai aja gitu. Kalau susuk ditanam sih. Ditanam di badan kan? Katanya sih kayak gitu. Atau yang simple yang cuman kayak ditaruh di rumah aja gitu atau di kamarnya gitu. Atau di tempat-tempat orang dagang, tau gak sih lo? Iya, di tempatnya dia kan. Either di rumah atau di ruang usahanya dia. Di ruang usahanya dia. Yes, understand gitu. Atau bahkan sampai yang percaya zodiak tuh juga sebenarnya. Percaya zodiak termasuk ya? Ada temen gue yang anaknya Sio banget. Sio. Iya. Biasanya Chinese. Sio. Biasanya dia orang Chinese. Kebetulan dia bukan Chinese, dia lebih ada keturunan African Europe ya. Enggak, ini udah ngasal, gue udah tau banget. Ya udah oke, sekarang kita mau ngomongin itu ya guys. Oke, anak gym. Aku mau disclaimer sebelumnya boleh ya? Boleh. Gue agak nggak enak badan. Aduh. Karena ini hujan, gue batuk. Enter wind. Lu coba ya iklannya udah masuk ya sama kita, gue kesel. Iya, ini boleh masuk nih iklan untuk obat-obat batuk, meskipun viewers kita tuh udah sampai kemarin 2 juta berapa. Belum. Cuman emang kita kick-kickin aja gitu karena menurut kita kayak terlalu banyak yang nonton. Toxic lah. Jadi kita unfollow. Toxic lah kita. Jahat apa banget. sih? Kok bisa aja sih penontonnya sebanyak ini gitu, akhirnya kita. Iya, boleh balik ke disclaimer gue boleh, ya? Boleh. Ya, jadi gue agak kurang enak badan. Jadi boleh nggak tolong lu yang lebih banyak bacot. Boleh. Di episode ini. Yes. Ya, I hope you guys don't mind ya guys ya. Nggak, padahal tuh kalau lihat komen tuh pada Kak Iren dong. Ini kan kita lagi live juga ya. Buat siapapun yang di Nimo TV, di Mola, ini Indonesia sedang berjuang melawan Australia tapi kita tetap podcast. Buat siapa? Buat kalian Ayes, anak Yesus. Gak ada yang nonton ini. Enggak. Omongan tuh adalah doa. Ini udah sekitar 2 juta viewers sekarang kelihatan di bawah ya. Oke, kita lanjut aja omongan anak gym yang pertama. Karena lo lagi males jawab, mending lo yang tanya-tanya gue. Iya, gue mau nanya. Jadi lo yang mau lebih elaborate. Oke. Mau nanya apa tuh? Bahan obrolan kita hari ini kan anak gym. Anak Tuhan Yesus, anak yang ke gereja, yang Kristen yang percaya, tapi masih juga percaya sama mystical goib stuff. Oke. Lu pernah nggak punya temen yang punya, lu tau gak yang lagi zaman sekarang itu bro, kristal itu loh? Enggak, gue bahkan nggak tahu. Lu boleh kasih tahu dulu kristal itu apa? Ada itu sekarang ada kayak dijual gitu, kayak ametis yang ungu. Terus? Yang jamrut yang emerald hijau. Rose quartz tuh pink gitu. Rose tuh pink. Itu tuh lagi ngetren banget sekarang bro. Apa ada yang it helps lu untuk menemukan jodoh. Percaya tuh. Zaman sekarang masih ada yang percaya kayak gitu. Ada beberapa orang-orang yang percaya, dan itu tuh lagi gede banget coy dijualan. Lu pernah nggak? Berapaan itu satunya? Gue lupa ya berapa, tapi yang pasti ratus ribu. Buat yang pengen beli, langsung aja cek di Tokopedia kita di bawah. Oke. Kita kan against itu ya bro. Kita nyuruh mereka beli sih. Gue kadang agak bingung. Iya kayak gitu. Lu punya nggak teman kayak gitu? Gue ada. Nah lo dulu, gue nggak ada. Oh, lo gak ada? Gak ada, gue bahkan baru tahu ternyata ada terkait batu-batu gitu ada yang kayak gitu. Itu tuh ada 2 yang either ditaruh di kamarnya atau yang bisa dijadiin kayak kalung. Mungkin kalau lu lihat yang bentuknya tuh kayak peluru coy. Kayak peluru. Oh ini kalung tentara yang peluru. Bukan. Jadi dia ujungnya agak keruncing, lurus terus runcing.
Runcing, Mungkin- lurus, runcing. Iya, mungkin kalau dilihat sebenarnya lu tahu, cuman lu nggak pernah perhatiin aja. Kayak ini ya, kayak bambu runcing gitu enggak? Iya gitu deh, pokoknya ada juga yang berdasarkan batu lahirnya, lo tau gak? Batu lahir. Batu kelahiran. Batu lahir. Tapi Batu lu ngerti ginjal gue tahu. Batu Batu lahir tuh kelahiran gimana? lu gitu loh. Kayak Batu kalau lahir misalnya tuh lu apa lihat tuh? kelahiran lu tuh kapan, bulan apa. Bulan apa? Nah batu kelahiran tuh lu itu gitu. Jam lahir ngaruh nggak ke batu lahir? Enggak, kayaknya cuman tanggal sama bulan deh. Misalnya lu dibilangnya tuh lu bagusnya, batu kelahiran lu itu tuh adalah emerald gitu misalnya. Ya udah terus lu beli emerald dan itu lu diyakini bisa membantu lu dalam pekerjaan, keuangan gitu-gitu. Karir. Karir tadi udah pekerjaannya. Gitu pokoknya. Emang temen lo yang pakai itu beneran ada yang berhasil? Temen gue nggak yang dipakai di kalung tapi yang dibeli terus ditaruh di kamarnya gitu. Ada yang ditanam di badan nggak? tuh Enggak, batunya? itu kebetulan gue nggak punya temen yang Nggak kayak ada. gitu. Karena nggak tahu ya, mungkin karena pertemanan gue di kota Heeh. mungkin nggak ada. Kalau Tapi kan di- kayak yang gue dengar kan yang kayak gitu-gitu kan di daerah kan coy. Di daerah tuh kenapa? Kok lu sangat kotais dan Nggak, daerah? bukan maksud Bukan, gua. jangan gitu dong. Penonton kita banyak loh yang gua dari nggak- suku-suku. Gua nggak mencoba untuk diskriminasi. Cuman Cuman- kan biasanya yang lu pergi untuk ke tanam-tanam susuk itu kan kayak di beberapa daerah toh. Beberapa daerah. Bukan di big city kan. Enggak, ada juga temen gua di kota-kota gede masang ya? wapak. Masang apa? Wapak. Apa tuh? Jadi wapak tuh yang kayak nahan-nahan dari benda-benda tajam buat tawuran-tawuran gitu, tau gak lu? Oh, oke. Jadi dia kalau kena pisau nggak berdarah. Nggak berdarah. Nice. Keren kan? Dia kena pisau nggak berdarah, tapi kebeset kulit pisang berdarah. Pantangannya karena ada pantangannya kulit pantangan-pantangannya pisang. gitu. Itu dia bikinnya di Jakarta. Bikinnya di Jakarta sih, di Blok M. Bayar berapa coy? Nggak di Blok M dong. Nggak di Blok M dong. Setelah ngomong lu abis itu takut kan kayak anjay. Nggak di Blok M bikinnya. Yep. Di satu daerah nggak tapi? Apa di satu kota daerah sih. di kota besar? Di satu daerah sih. Kayaknya. Daerah kan? Iya, Nah iya, itu benar, maksud benar, gua. Itu si batunya jadi nggak ada yang ditanam di badan ya, cuma dipegang doang ya. Dan itu ngaruh. Ada nggak testimoni berhasil? So far sih mereka bilang belum ya, cuman Belum ya. berhasil. Tapi kan mereka meyakini kalau itu membantu. Membantu apa ya? Membantu Sugesti otak doang kali. Iya benar, Iya kan? membantu love life gitu-gitu. Nah, itu sugesti Terus ya, doang tuh. Sampai sekarang juga belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Nggak, tapi ada yang katanya temen gue bisa membantu dia relax di malam hari sehingga membantu dia tidur. Oh, itu dia pakai obat lain kali. Nah, mungkin karena ya kalau lu akhirnya bantu pakai magnesium dan lain-lain juga kan lu tidur ya. Nah, Ya kan? gitu sih. Nah itu lo gimana? Maksudnya kan temen lo ada tuh yang percaya sama itu. Iya. Dan itu temen gue itu Kristen. Temen lo itu Kristen. Oke, boleh di-spill aja namanya, IG-nya langsung kita tulis di sini. Oke, pejuang keyboard warrior langsung kata-katain. Ini namanya siapa? Spill aja. Tuh Nggak apa. Rahmi. Enggak lah, maksudnya kita kan nggak mau shaming orang. Kita kan cuma mau ngomong. Enggak, inisial aja, fenomenanya. inisial aja. Misalnya contoh Ardi Purba, contoh. Enggak, kita udah terlalu sering deh kayaknya ngatain Ardi Purba. Oke. Boleh nggak ngatain terus? Tadi kan katanya gue yang nanya ya, Iya. lu yang jawab. Kan tadi kan lo yang mau nanya, kenapa lu spill? Gue punya temen loh. Kenapa lu gitu? Harusnya lu tanya gue. Karena tadi lu bilang lu nggak punya temen. Oh iya benar, berarti cari sampai gue jawab ada temen gue yang kayak gitu. Nah coba dicek dulu. Setiap hari nih guys, gue gini. Nah, menurut lu orang-orang yang kayak gitu gimana? Menurut gue, Jadi dia percaya Tuhan. tapi dia Oke, juga despite temen lu yang Sebetulnya, nggak kena pisau itu Kristen apa Muslim? Kristen ada, Muslim ada. Oke ya, ya berarti kan despite apapun agamanya dia, Betul. berarti kan dia percaya Tuhan, tapi dia juga percaya Iya. stuff kayak gitu. Sebetulnya tuh. yang- Menurut lu gimana? Yang lebih PA itu yang nggak percaya Tuhan, tapi percaya begituan. Konyol gak sih? Tapi itu menurut gua make sense bro. Karena Karena gini, dia nggak punya pegangan, kosong. Jadi begitu diisi sesuatu, yang mana ini ada minuman lo yang bisa membuat lo seperti ini. Oh iya oke. percaya Gitu. Yang agak kurang make sense di gua adalah saat lu sudah punya pegangan, kalau kayak
ya kalau lu ketemu jodoh ya itu pasti akan dari jalannya Tuhan gitu kan. Terus lu dibilang nih lu pegang batu ini lu akan ketemu jodoh lu di 2 hari kemudian, kan itu lebih gak make sense kan? Enggak sih. Oh enggak ya? Itu lebih make sense lah kan, maksudnya kan dia desperate kan. Yang salah dari kata-kata itu adalah dikasih jaminan 2 hari. Gue juga mau kalau kayak gitu mah. Misalnya ada orang nih tiba-tiba datang 2 hari lagi lo bakal dapet jodoh, tapi lo harus pakai batu ini dikancut lo tiap malam jam 12. Gue pakai. Berarti secara tidak langsung dia menyebutkan kalau dia desperate ya guys. Anyway, enggak sih gue. Enggak, tadi kan lo bilang di saat dia nggak percaya Tuhan, terus dia percaya stuff kayak gitu, tuh lebih make sense. Nah, menurut gue enggak. Karena gini. Lo nggak percaya ada Tuhan nih, ya kan? Lo kayak ngeliat keindahan alam setiap hari, ya kan? Lo kayak ngeliat pokoknya keajaiban yang ada di dunia ini lah. Tapi giliran gitu, paham nggak? Enggak. Kok lu gak ketawa sih? Enggak, karena gue gak paham. Gue itu. Iya, karena menurut gue lo gak percaya Tuhan nih. Iya. Tapi lo percaya zodiak misalnya. Atau lo gak percaya Tuhan, tapi lo percaya batu emerald. Ini manusia-manusia kayak gini, ini yang paling gampang dicuci otak nih. Iya memang. Karena kita gak punya pegangan gitu kan. Padahal seharusnya lo sudah cukup menajamkan logik lo untuk kemudian bilang kalau lo gak percaya Tuhan. Tapi cuman gara-gara gitu doang, kayak gua nggak tahu sih. Kayak jadi gini deh, menurut lo, kan itu kan yang pakai teman-teman lo yang pakai jimat tuh. Lo setuju nggak sama yang kayak gitu? Apa lo mewajarkan? Tapi dia nih teman dekat lo nih, dia ketua pemuda, ya kan? So what? Tiba-tiba dia tapi dia tiap datang nih ke gereja nih, sebelum dia pelayanan nih, dia pakai batu lah, gitarnya dimasukin bubuk inilah, deodoran MBK ditaruh di gitarnya. Biar wangi. Bukan. Kata dia percaya biar kalau dia bunyi gitarnya jadi bagus, ya kan? Batu lah dibawa di kemejanya. Kemejanya pokoknya harus ganjil. Wow. Jumlahnya. Dicari tuh ganjil, ya kan? Kalau ternyata genap sama dia Tapi dicopot. Dia nggak bisa. Jadi dia tuh tiap hari kayak gitu. Dicopotnya di atas, di bawah apa di tengah? Enggak, dia tuh di antara yang tengah sama yang bawah. Dia nggak boleh ini, makanya dia ganjil kan. Geli banget dadanya. Tapi dia ketua persekutuan pemuda. Dia ketua persekutuan pemuda. Jadi semua orang tuh ngeliat dia. Dan kalau acaranya berhasil nih, dia akan ngomong gini. Saya bersyukur pada Yang Maha Kuasa atas semua jawaban yang telah dijawab kepada diri saya, ya kan? Kancing atasnya copot. Sebentar. Tidak boleh copot yang atas gitu. Nah kalau gue, menurut gue to that extremes yang sampai ada bebatuan ditaruh di mana itu tuh menurut gue agak scary. Gue agak takut sih karena bisa berhenti gak nih tukang jahit kakinya? Sorry, getar nih semuanya. Dingin. Menurut gue itu justru menunjukkan lu tidak percaya sama Tuhan lu. Oh gitu. Gue gitu. Makanya tadi yang gue bilang kalau lu sudah beragama terus lu percaya that stuff tuh berarti kan mengkontradiktif yang sudah lu percaya. Kalau yang tadi lu bilang dia nggak percaya Tuhan, kayak wajar karena dia memang tidak ada. Dia tuh nihilisme kan yang dia percaya. Jadi apapun yang masuk, makanya mereka juga bisa percaya lebih dari satu keyakinan kan. Gak, gue gak mau berdebat di sini sih, tapi oke lah lanjut. Iya, gak, gue cuma make my point aja. Gitu. Jadi menurut gue yang udah sampai ekstrim terus udah gitu ditunggu-tunggu banget gitu. Ngerti gak lo? Giliran gue udah beli batu, mana nih kok gue gak dapat itu tuh menurut gue agak kurang sih gue ya. Tapi kan gitu. Bisa gak ganti nanya ke gue? Ntar gue nanya mulu nih. Boleh. Gue nanya dulu ya. Tapi kan di zaman itu, saat itu kan sempet. Zaman itu tuh mana? Dulu tuh sempet nge-booming anak-anak pemuda-pemuda tuh beli majalah-majalah tuh cuman buat ngecek astrologi, ya kan? Iya. Cuman buat ngecekin hari ini tuh
gimana bintangnya, horoskopnya gimana, terus habis itu zodiak dia tuh cocoknya sama siapa. Lo gimana sama yang kayak gitu? Tapi mereka percaya banget nih. Kalau menurut gua yang itu tuh Wajar. agak wajar. Kenapa tuh kalau astrologi lo belain? Enggak, soalnya Bahas gini. Astrologi lo belain nih. Banget ya. Wapak gini. enggak lo cancel ya Enggak, kan? gini, I have my point. Nah, coba. Kalau yang Sio atau zodiak atau sebenarnya kan pasti ada banyak lagi yang lain ya. Ada yang nama lu apa, Iya, arti nama lu yang gitu-gitu ya. Ada arti nama, ada. Menurut gua itu tuh kayak lu baca dan lu pahami. Am I boring you ya? Parah. Nah, itu tuh menurut gua untuk lu baca dan untuk lu pahami aja gitu loh. Oke. Tapi nggak untuk lu kerjakan. Kalau ada tulisannya untuk semua Gemini pada tanggal 25 jangan keluar rumah karena lu akan dipukulin sama orang. Kayaknya menurut gua nggak akan dikerjain gitu sama semua Gemini di dunia ini. Bodoh amat. Gitu. Dan again itu tuh bukan suatu hal yang tangible gitu loh bro. Itu tuh cuma artikel yang lu baca. Enggak dong. Kan ketika lu membaca sesuatu lu akan menanamkannya di otak lu. Betul. Tapi kan lu Ketika tanya gua. lu pahami dan lu lakukan. Tadi kan lu nanya gua nih. Oke, Ya kan? Boleh iya. tolong jangan dibantah. Boleh. Jadi di gua tuh kalau misalnya udah lu baca, lu pahami terus lu kayak oh ya udah, itu tuh udah gitu. Kalau yang jimat-jimat itu tuh menurut gua tuh udah sesuatu yang lu pegang gitu loh, Bro. Kan itu pegangnya di tangan. Iya benar. Tapi kan keduanya sama-sama mensugesti otak lu untuk percaya. Benar. Tapi kayaknya tuh udah satu step ahead. Karena Kalau megang dia udah sesuatu. punya sesuatu yang fisik. Kalau Bukannya yang intangible itu lebih tinggi nilainya. Lu nggak Enggak. pegang, lu nggak apa, tapi lu percayai. enggak, kalau menurut gua Berbahagialah mereka Balik yang lagi, percaya sekali tanpa lagi, melihat. tadi lu nanya gua, jadi boleh ya. Karena nih ya, gua baca di dalam segala keseharian gua ada hal yang lain yang gua baca seperti email, kerjaan, teks lu yang suka typo, nggak tahu apa nih maksudnya ya kan? Mak gue, adik gue dan segala macam itu tuh bisa hilang, bisa lupa. Tapi kalau misalnya tuh benda itu ada di kamar gue ya kan itu ada terus dan gue lihat. Menurut gue seperti itu. Jadi one step ahead itu ya, itu udah masuk berhala gak sih sebetulnya? Masuk sih. Masuk berhala sebetulnya. Berhala, menyembah berhala iya sih. Iya kan, lu kayak pegang sesuatu, lu taruh dan lu percaya itu, lu kerjain tiap hari, lu percaya tiap hari, 2 hari lagi gua akan dapet jodoh. Iya. Iya kan, sampai lu bawa kemana-mana. Terus kayak setelah 2 hari itu nggak kejadian, terus lu pecahin, cari lagi berhala baru, sampai berhasil. Sampai berhasil, aku akan terus mencari berhalaku sampai berhasil. agak bangkrut ya. Kuat, tapi gue suka tuh Beli-beli orang-orang yang keinginannya kuat kayak gitu tuh. jimat kayak gitu. Iya. Tapi kan itu yang memeriahkan pasar-pasar perjimatan. Itu betul. Iya kan? Bang ada nih bang, barang baru nih bang, misalnya kan. Kancut. Berarti kalau kayak gitu anti- keris juga sebenarnya menyembah berhala. Agak bahaya ya omongannya. Itu betul. Tapi gue juga nggak tahu sih buat teman-teman yang mungkin ada di daerah apa namanya Argentina sana kan banyak tuh. Iya. Yang keris-kerisnya diisi. Tahu gak sih lo kak? Tahu. Keris tuh katanya Kerisnya diisi gitu, terus diisi iya. terus kayak Diisi iya. ditaruh kan baru abis itu kerisnya ternyanyi. Diketawa sendiri anjir. Kenceng banget ya kerisnya diisi iya. Kerisnya ya elah. Taruh di atas nyanyi. Gimana Bisa lagunya? gak kita lanjut? Nggak, gimana lagunya Krisya? Lu tahu nggak Krisya siapa? Tahu. Oh iya. Oke, terus habis itu gimana tuh? Kalau Apa misalnya keris itu cuman ditaruh doang di rumah, ya kan? Mereka percaya nggak percaya, tapi dalam artian, ini memperluas kaedah kekuatan rumah gua nih, paham gak lo? Paham. Sebenarnya Padahal ini tiap takut hari sih bro. Gue ibadah. pada dasarnya gue emang penakut Takut. sih. Jadi gue kayak dan prinsip hidup gue tuh tetap you do you bu ya. Gue nggak akan mencoba mengasih tahu lu untuk kayak jangan kayak gitu gitu. Cuman kayak ya udah itu udah pilihan lu, ya udah lu kerjain aja. Tapi gue takut. Kalau lu datang ke rumah temen lu yang banyak kayak gitu, ada gucinya, ada patung-patungnya, ada video bokep di kiri. Kok video? Kok lebih agak gak nyambung. ada patungnya, ada apa namanya, ada kerisnya, terus ada pisaunya. Takut gue. Pokoknya semuanya, terus ada yang kayak muka-muka reok gitu kan. Ini ya bro, ada temen gue yang namanya Jawa banget. Lu tau gak sih yang punya ukir-ukiran gitu? Yang kayak apa sih namanya bro, yang rumah tuh ada Masakan Padang. bukan,
Lo tau gak sih pintunya aja tuh ada kayak Ukirannya. iya tapi kayak gapura gitu loh. Waduh serem juga. Terus kayak sulur-sulur gitu, terus dia punya gamelan. Itu gue takut coy. Takut tuh. Jadi kayak main ke rumah gue yuk. Ternyata bapaknya Boleh ke Sintua. rumah gua aja Ternyata nggak? bapaknya Sintua. Gimana menurut lo? Nah itu maksud gue, jadi kan kayak agak kontradiktif toh. Kontradiktif. Tapi kalau ditanya, bapaknya bilang, saya nggak percaya, saya hanya taruh di rumah saya aja. Iya. Saya tidak percaya Ini seperti bagus aja, jadi saya punya. Ya ini hanya bagus saja. Oke, coba sekarang gue tanya, kalau ternyata Iya. ada beberapa orang yang Kristen, Hah? dia percaya kalau, Nggak usah nebok. oh iya, dia percaya kalau dia pakai kalung salib, Hah? dia lebih terberkati. Itu juga agak PA ya sebetulnya. Cuman nggak apa-apa sih. Karena gue tetap prinsip gue, you do you, boo. Itu kan prinsip hidup gue ya. Oh iya, sorry. Lo kenapa ngambil prinsip hidup gue sih? Nggak, jadi Nah, gitu. Gimana coba? Gak percaya menurut lo? gue gak percaya. Maksud gue itu PA sih. Maksud gue. Enggak, tapi apakah itu termasuk menyembah berhala? Memiliki atribut Kalau keagamaan. seseorang memakai kalung salib dan tidak memahami arti dari pengorbanan Yesus Kristus di salib itu, tetapi lebih ke arah di mana pokoknya kalau gue pakai salib gue lebih Kristen aja. Nah itu juga beware karena kurs ya. iya kurs banget tuh. Karena kan salib banyak, ada salib Celtic. Apa Itu beda tuh? lagi, ada salib pagan. Apa tuh? Itu beda lagi. Jadi salib dipakai di kaum-kaum tertentu dengan artian yang berbeda. Oke. Iya, jadi kalau salibnya nanti ada di ujungnya ada buletannya kanan kiri beda lagi. Kalau salib kebalik kan kita sama-sama tahu ya. Salib kebalik aja bahkan sebetulnya di nama sih di Roma atau di mana sih yang sebetulnya memperingati bagaimana si Paulus ya. Tahu nggak? Rome. Ya, Iya, Paulus bener, kan Roma. meninggalnya dia nggak mau sama kayak Yesus Betul. sehingga dia dibalikan. Karena dia merasa dia tidak Nah, tidak tidak pantas lah kalau akhirnya gua dibalik. sama doi, Nah, ya. jadi di gereja itu juga salibnya kebalik, padahal Iya. sebetulnya bukan satanisme kan. Iya, itu kan cuman beberapa orang yang menyimpulkan hal itu kan. Iya, makanya buat-buat menurut lagi. gua ketika lo pakai kalung salib atau enggak misalnya lo kecuali progresnya adalah dia memang mencoba untuk baru aja mau tobat dan dia pengen pakai kalung atau enggak dia nato salib gede gitu ya dari sini sampai bawah. Kadang dia sampai nambahin gitu kertas. Buat nambahin salib sampai bawah. Nggak satu punggung deh. Satu punggung. Coba kalau bikin contoh yang agak lebih Oke, realistis satu punggung lah, satu boleh punggung ya. lah, satu Jadi punggung kayak lah. punggung gitu kan. Untuk mengingatkan dia gitu, untuk mengingatkan dia, aduh gua udah tobat nih kayak gitu. Boleh aja sih menurut gua. Iya ya. Cuman maksudnya jangan sampai kayak kalau lu berpikir hari itu lu lagi nggak pakai kalung lu, terus hari itu lu sial terus tuh kayak lu, ini tuh gara-gara gua nggak pakai salungnya. Ini si kocak nih, Ya, ini si kocak nih. itu tuh Pengennya kalau menurut- pakai kalung itu maunya hidupnya enak terus. Iya. Lu ke Gunung Kawi bro, kalau mau kayak gitu bro. apa? Ke Gunung Kawi bro. Oh, Bayar 200.000 per hari biar hidup lu enak. gitu. Lu udah pernah ya? Gua- Kalau tahu banget. Belum lah. Sorry ya Gunung Kawi maksudnya di daerah India Barat, bukan yang di Indonesia maksud gue. Jadi aman lah. Gunung Oke. Kawi di India Barat gitu. Itu menurut gue. Jadi kalau misalnya lo pakai jimat atau pakai sesuatu udahlah. Percaya aja sama. Nah, ini juga gimana kalau misalnya Ya. ada orang yang make ini nih peninggalan dari nenek buyut gue. Gue dikasih ini kalung, nenek buyut gue bilang nggak boleh hilang. Kalau lu pakai kalung ini itu kayak ada yang ngejagain lu. Gimana Which is tuh? neneknya yang jagain. Gue nggak tahu yang jagain siapa. Ya. Siapapun yang jagain Siapapun yang neneknya jagain, dulu pokoknya lah pokoknya. ini ada kalung nih. Ini udah turun temurun kalau lo pakai bisa ngejagain lu. Terus dipakai terus. Nah, Iya. temen lo bilang gini. Gue nggak percaya sih sebenarnya Ren, cuman karena nenek gue yang bilang dan ini udah turun temurun, jadi ya gue pakai aja, nggak ada ruginya juga. Gimana tuh? Seru nggak bahasannya? Nggak, Seru. kayak udah males. Nggak, tapi menurut gua kalau Kayak gitu gimana? kalau pandangan gua terhadap teman gua itu kan, Iya, menurut gua nggak, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Karena Again dia cuman melakukan yang tapi kalau dia sampai disuruh gitu. kalau dia pada akhirnya karena terlalu sering pakai itu jadi percaya, Nah mensuggest otaknya. itu yang menurut Itu gua yang bahaya. iya, kayaknya emang di dalam diri lu tuh harus ada Tameng. filter lu juga gitu. Iya. Karena gini,
yang tadi lo omongin, yang baca horoskop dan segala macam, gua gitu. Lu percaya sama horoskop? Gua percaya. Makanya lu membela orang-orang yang percaya horoskop. Enggak, Udahlah, itu intinya ternyata. Lanjut. Tiap kali ada cewek yang lo deketin bintangnya apa, lo tanya sama gue kan ya. Itu di-cut ya? Ya. Oke, lanjut. Jadi gini, menurut gue, again mencoba mengetahui itu juga menurut gue masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Karena kan itu satu hal yang baru nih menurut lo. Jadi kan kayak ini apa sih, gue baru tahu nih, gue pengen pelajari gitu. Iya. Tapi kalau di saat lu sudah saat pelajari dan akhirnya itu bikin lu obses, mengkonsum lu gitu loh, sampai akhirnya lu melakukan hal-hal yang dilarang di ajaran agama lu. Nah itu tuh maksud gua yang kan udah dilarang tuh kalau misalnya lu baca horoskop nih, lu sampai pada akhirnya percaya banget, sampai lu tiap ketemu orang langsung lu tanya bintang lu apa. Enggak, gua nggak gitu. Misalnya ada orang yang baca horoskop nih, dia baca terus dia pelajarin sampai akhirnya kesuges di otaknya. Nah iya, itu menurut gua yang salah. Pertama kali kenalan nih anaknya, "Pah, ini pacar aku. Apa bintang kamu?" Kecil. Bintang kecil. Lawakannya bapak-bapak anjing. Tapi lu nggak apa-apa ya orang yang percaya sama agamanya tapi tetap megang jimatnya. Lu kayak di situ ya. Iya. Oke. Iya, jadi apapun yang dia punya gitu, karena pasti ada reason di balik itu. Dikasih, karena dia dulu mungkin ada apa tadi yang lu bilang, dikasih sama opungnya gitu-gitu. Tapi sama dia tidak dijadikan suatu hal yang benar-benar Berarti nggak apa-apa. acuan hidupnya. Berarti nggak apa-apa kalau ada seseorang ngikutin misalnya budayanya, dia adalah budaya misalnya ya, budaya tentang menghormati orang-orang yang meninggal. Jadi biar bisa ngomong sama roh-roh yang sudah meninggal duluan, nenek moyang, kita didoain, ngobrol langsung sama nenek moyangnya biar aman. Lu nggak apa-apa, meskipun mereka beragama Kristen. Nggak apa-apa gua. Membenarkan budaya itu. Siapalah gua untuk membenarkan dan menyalahkan budaya itu, karena budaya itu sudah ada duluan sebelum gue. Oke. Gitu. Tapi ya gitu. Oke, itu dia. Ada lagi gak untuk ajim-ajim yang ada di luar sana? Gimana nih untuk ajim-ajim yang ada di luar sana? Mau ada masukan atau enggak dari Iren Raja Guguk? Mungkin nggak ada ya? Udah. Aman ya tentang si ajim ini ya? Kenapa lo benci banget orang-orang yang punya jimat? Gue gak benci, cuman kan kalau lu percaya sama sesuatu, kayak lu selingkuh gitu loh men. Understand. Kalau lu percaya sama sesuatu nggak usah percaya sama yang lain gitu. Lu stick to the point gitu. Maksudnya gini, kalau emang lu percaya sama jimat lu ya udah nggak usah gereja kali men. Gitu, sekalian aja gitu. Pentokin. Ya emang hidup tuh gitu. hitam putih ya buat lo. Hidup itu memang menurut gua hitam putih. Iya, gua kan tapi gua abu-abu. Ya. Oke. Ngikutin gua ya. Oke, sekali lagi kita agree to disagree. Kita kayak agree to agree in the disagreement which is. Udah, tutup. Oke. Segitu aja pembicaraan kita hari ini. Seru sekali buat ajim-ajim dimanapun. Anak gym. Anak jimat. Betul. Konklusinya adalah gue adalah orang yang no problemo. Nggak apa-apa kalau Esperito, lu melakukan hal itu. Esmeralda. Asal In Paquito eres quenta. lu punya filter dan kurasi Tu dalam pratisio diri cooperatanta empalatia. yang membuat hal itu tuh Un sobrando. oh segitu doang. Sangat kecil. Yang keyakinan lu yang terhadap agama itu jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Mungkin maksudnya orang kalau mau nyoba-nyoba yang lain oke-oke aja gak sih? Maksud gua, lu percaya sama sesuatu nih. Kalau lu mulai percaya dikit tipis-tipis belajar hal tertentu gak apa-apa itu menurut lu. Ya, yang lainnya tuh lu cuman bumbu-bumbu lah, seasoning percaya gitu. gitu. Percaya. Oh, ya. Gitu, ada skalanya. Oke, kalau gua pribadi gua mengecam. Gua mengecam, mengutuk. Wow. Emosi. Gak sih, menurut gua kalau lu sudah percaya pada sesuatu lebih baik ya udah itu aja. Dikulik sampai dalam, dilakuin. Kalau lu mau pelajarin yang baru boleh, tapi jimat-jimat yang lain. tapi jangan kayak sekali dua gitu loh men.
Itu sama kayak lu mau belajar agama baru tapi lu masih pegang agama lu. Oh, oke. Gitu kalau lu mau belajar agama baru, dikosongin dulu pengetahuan agama lu, belajar gitu. Kayak gitu menurut gue. Jadi satu aja lah dijalanin gitu. Gue sekarang memang lagi jalanin ada 6 kalau gue sekarang ya. Gue pribadi sekarang lagi jalanin 6 gitu. Apa jalan-jalan ninjamu? Oke, itu dari kita ya. Untuk ajim-ajim luar sana mau di Fit Hub, mau di Gold's Gym, terserah. Itu beneran tempat gym ya? Beneran tempat gym. Oke, ya udah kalau kayak gitu. Kalau kalian mau komen, silahkan banget. Komen, iya. Jangan lupa follow, subscribe kita. Tapi kalau juga. bentar dulu. Kalau please capek. terakhir dalam sudut pandang kekristenan menurut lo tetap setuju? Dalam sudut pandang kekristenan kan sebenarnya dilarang. Dilarang, guys. Tuh. Ini dia CST. Betul. Tapi kan tadi pertanyaannya Calon lu striker. bertanya dengan gue. Iya, betul. Ya, jadi kan gua jawab yang ada di yang otak lo. ada di gua aja. Jadi secara agama kekristenan ada sebetulnya tertulis sebenarnya nggak boleh. ada tertulis nggak boleh. Itu kan termasuk berhala gitu. Betul. Ya. Jadi ya sebaiknya kalau memang lo mau ngikutin aknya, ya absolutnya sebenarnya dilarang. absolutnya dilarang gitu. Oke deh. Oke, kalau gitu Sampai ketemu di episode kita berikutnya. Gua Rope. Gua Iren. Bye-bye. Bye-bye. Batuk najis. Bye. Closing dadah.